jelas itu. Berarti kan kalau dipanggil bukan buat seleksi lagi dong? Harusnya. Nah itu dia. Gua rasa juga mungkin bisa aja seleksi dalam waktu singkat. Kalau itu gue pilih yang performance. Tapi kalau dipanggil udah langsung main, yang ada kalau gue, yang seperti biasa aja. Ini tuh justru sebenarnya Lu gimana, Boy? Ini tuh justru sebenarnya menunjukkan gambaran betapa bobrok ya Mas. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast kedua nih di tahun 2024. Bareng gue Idan, Dimas Muari, Adrian. boleh gini ya? Boleh? Boleh. Boleh. Ulang kalau gitu biar adil. Gue 1, Oke. lu 2, Dimas lu 3 Muari. Boy. 3 ini gimana sih? Emang harus sama? Yoi. Yang gayanya itu loh, Walking J. Oh, Walking J. Itu tuh kayak MK tuh. Iya. Ya gitu lah. Apalah. Nah guys, beberapa hari yang lalu kita udah bahas di stasiun kereta gue sama Adrian Iya. tentang IBL. Tapi yang Gue kita naik pesawat tuh, Boy ya? Hah? Gue naik pesawat deh. Gua. Lu kan naik kereta. Helikopter Oh, iya, kan. iya. Naik pesawat gue. Nah, hari ini kita akan review tentang kereta Wush. Dimas yang nanya, kita yang jawab. Kan dia belum pernah. Support lah, Wus. Support apaan? Support apaan? Mau kemana lo? Terus gak ada yang di Medan, gak ada yang di Surabaya. Jadi IBL sudah menyelesaikan minggu pertama. Hampir semua tim deh sudah melewati. Kurang 2. Ada yang belum tanding ya, Rans belum sama? ya? Rans sama Apa sih kemarin gue tulis tuh? Gue main udah nulis. Satya Wacana. Satya Wacana belum main gitu. Jadi kita yang lain sudah lihat. Dimas, gimana lu lihat Mas? Ini kayaknya ada beberapa, tapi hampir sama sebelumnya. Ngelihat pemain asing masih mencari apa ya? Mencari jati diri. Iya, kayaknya cari apa ya? Feel-nya lah bermain di Indonesia menurut gue ya. Tapi lepas dari semuanya, Dewa sih top sih kalau gue sih. Dewa top ya? Top sih asingnya. Ini ngomongin asing dulu nih. Tapi yang lain kayaknya masih mencoba-coba meraba-raba gimana permainan di Indonesia, seperti apa pemain basketnya gitu. Oke. Gitu Tapi sih. udah Boy di latihan. Ya tapi ya sama kejadiannya sama kayak gitu juga. Ada Oke. beberapa tim yang ya kok asingnya gini ya gitu loh. Kok Ya. gini ya, katanya banyak pemain NBA, mantan pemain NBA tapi ya kok gini ya gitu. Tapi kalau sama yang ini juga gue suka yang dulu ABL. Sabiar. Sabiar. Juga oke kemarin. Tangerang Hawk. Tangerang sama Pasifik bagus juga tuh yang kecil. Iya, Jil. Nah, cuma itu yang lain masih Belum kelihatan, belum belum. Tapi terkelihatan. kalau Dewa sih top sih kalau gue ya. Semuanya Dewa. Iya semuanya. Prosper juga top malah. menurut Prosper gue. juga top. Iya. Adrian gimana Adrian? Sama gue mah. Jadi itu kemarin gue juga udah nulis tuh. Gitu ya? Topnya tuh Dewa. Karena apa menurut gue? Karena klop aja gitu. Itu Klop hebatnya semuanya. antara manajemennya atau pelatihnya gue gak tahu ya. Soalnya kayak gue at some point gue ngerasa kayaknya peran coach Pablo-nya ini gede banget buat milih pemain. Oh, Soalnya kan coach Pablo ini kan Venezuela kemarin ya, Iya. asisten coach di Piala Dunia gitu. Yang diambil dia Gelvis Solano tuh main Piala Dunia juga, Dominika gitu. Menurut gua mungkin pernah main di liga yang bareng Pernah atau tahu, apa, mungkin iya. masih pernah tahu ya. Tapi emang gua stalking si yang kecil Gelvis itu. itu. Bendera lu liat bio ya kan? Banyak ya? Semua bendera. Udahlah. Kayak ini coach pada tahu kayaknya gitu loh. Benderanya banyak banget lu liat. Bendera dia pernah main di mana gitu. Iya. Oh, Ada yang bisa gitu, bowler, profesional Iya. bowler gitu. Aduh. 14 year. Oh, ternyata gitu loh. Iya. Ya, gua sih Padahal dia coming from the bench ya? iya Iya gimana kan? lagi kan? Iya. Pilihannya gimana ya? Gitu. Iya. Oke, maksudnya kelihatan nyatu gitu. Maksudnya even gini ya, kita kalau saat ngomong Gelvis tuh juga bagus one on one gitu. Ya. Even Jordan Adams tuh juga jago one on one, tapi nggak kelihatan mainnya tuh one on one dan kelihatan banget asisnya banyak gitu. Iya. Lupa gue 27 asis apa berapa gitu. Banyak banget asisnya gitu. Jadi kelihatan kayak jadi gitu mainnya dan ya lokalnya Caleb lagi jadi ya. Gue menurut kayak Waktu itu Dewa siapa bingung yang gitu. selain Caleb yang cukup banyak mainnya? Dio. Startingnya Lucky. Dio Tirta. Startingnya Lucky. Lumayan. Iya, Dio main banyak, Patrick main, Rio main. Iya. Rio, Dio di Patrick mana? Patrick, oke. Oh iya, Lucky ya. Yang Iya, nggak main iya. 2 sih seingat gua. Oh iya, adiknya Hardianus. Iya, ya? iya, Lucky. Starter Iya, ya, Lucky. starter ya? Iya. Starter ya, oh iya. Gitu. Jadi yang nggak main tuh kemarin si Rookie Radit yang ponakan Iya, 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 Radit. Radit. Firman. Sama Firman. Dua itu main doang? 4 menit. Iya, jadi 10 dapat Main. menit tapi ya nggak yang Iya, iya. rata gede Iya, ya iya. Caleb yang gede lah. Iyalah.
Paling kemarin ada yang komen kan, kayak ngerasain Lucky Abdi main sama 4 pemain asing. Iya, karena memang asing itu kan ya. Dari beberapa musim terakhir berapa pemain asing sih emang ya. Ya, pemain ya, at least lu pada nggak tahu juga, ini kan pemain pertama yang average 20 poin per game gitu. Caleb satu ya? musim ya. Iya. MVP. 20 plus poin per game. Jadi kayak ya emang udah emang alien sih, agak Caleb alien ya? sih. Iya, apalagi dengan sistem kayak sekarang nih, lu mau jaga siapa gitu? Lu mau nggak double team siapa? Pertanyaannya, saat di bawah ada Prosper, kayaknya lu kalau ada switch ya lu double team. Dan hebatnya Prosper jadi sangat sabar melihat situasi, masih bisa passing lagi. Terus kalau yang lain Jordan Adams, Solano bawa bola lu nggak double team juga PR gitu. Satu lagi itu sebenarnya Loki juga temannya Bram itu, temannya Abraham di Veltex. Tavario Miller tuh teman satu timnya Abraham. Yang big satu lagi, iya. Satu timnya Abraham gitu. Kuat di mid range juga. Ya, jadi benar. Jadi kan PR kan. Gitu. Saat lu fokus ke pemain asingnya kayak gitu, ya kalah lah. Iya, mid range. Nunggu. Kalian di pojokan cuma ya. Selesai udah. Gitu. Gua sih belum terlalu intens karena memang ketika di game itu gue cukup ngelihat main kita ya seperti yang di concern oleh orang-orang, pemain kita main gak nih. Cuman emang di 2 hari awal itu cukup terperanjat gue karena ngelihat beberapa pemain yang musim lalu nggak terlalu nonjol di 2 hari pertama itu kelihatan sangat menonjol. Sebelumnya kita udah bahas ya Adriana di stasiun gitu, kita sebut Abraham Wenas, lalu kemudian siapa lagi? Dava. Nah, yang kemarin Dewa menurut gue si Lucky, saudaranya Adrian Hadis kan? Iya, Lucky Abdi. Itu juga anjir si Lucky meskipun nggak nge-shoot kalau itu ya. Tapi berubah daripada season lalu. Iya, tapi pede gitu loh. Iya, percaya diri terus juga fisikal mainnya gue kelihatan sih. Wah, Lucky. Kan itu kan dulu sepanjang di Hang Tua kan shooting guard ya. Baru agak digeser tuh setelah coach Bedu megang Dewa geser ke Dewa apa dulu masih Louvre. Dewa ya kan Lucky dibawa tuh. Nah, itu udah mulai tuh dikasih dikit-dikit point guard tapi nggak pernah solid gitu loh. Nggak kelihatan kayak dia pun nggak nyaman gitu. Tapi memang nyaman gitu. Kemarin kayaknya dia belum konsisten aja menurut gue. Belum konsisten di quarter 1 di awal dia sebagai starter oke gitu muncul, kemudian ganti-gantian sama Patrick Rio dan itu. Patrick Rio, benar. Jadi kurang masih but untuk di awal gua rasa oke gitu. Dimas yang kita belum tahu. Lu lokal lihat gimana? BTW tapi nyambung itu tadi. Tapi kau bayang nggak kalau itu tim itu tadi Hardianus juga gitu. Point guard ya. Iya. Jadi kan Hardi mungkin akan main game selanjutnya dia. Masih ada satu game lagi. Ini nyambung dulu lagi ya. Dewa itu menurut gua karena memang harus 2 asing kan ya di dalam lapangan. Gua rasa coachnya tuh memang ini anak simpan dulu lah si jagoannya itu. Siapa? Si asingnya. Oh, yang Dominika, Elvis. Simpan dulu lah. Yang gue lihat, yang gue tonton setelah dia main, si Lucky malah jarang main akhirnya. Iya, benar. Oh, itu gitu loh. Ternyata setelah dimainin coachnya, ya timnya makin solid gitu loh, boy. Oke. Akhirnya yang si shoot Adam itu, yang Jordan itu yang akhirnya sering diganti. Dia adjustment jadi. Iya. Dan ini di situ. Kalau udah point guard-nya sudah bisa kontrol situasi ini tim, udah bisa dia ngapain digusar lagi. Iya, udahlah gitu loh. Jadi menurut gua tapi Lucky dari season lalu ya ini lebih pede aja. Iya, lebih pede betul. Lebih kelihatan. Tapi juga untung aja Jim karena dia bisa ngambil Prosper ya. Jadi kan saat maksudnya gini, jadi kan kalau ada Prosper kan jadi dia punya 2 pemain asing sama 1 pemain naturalisasi Prosper. Iya, pastilah. Nah, Prosper kan udah ngisi orang-orang kan nyari pemain asingnya center kan. Prosper udah ada gitu kan. Iya, benar. Jadi kan satunya tuh bisa akhirnya kenapa pilih Tavario itu yang center tapi nggak center amat. Iya, benar. Satunya guard, duanya guard gitu. Jadi kayak ganti gampang gitu. Itu emang maksudnya makanya menurut gua manajemen ataupun pelatihnya Dewa milih pemain asingnya harus lah sih. Oke. Kalau lanjut yang lokal ya. Lokalan gimana lokalan? Ya Dava sih gue lihat, gue nggak nonton full ya Pasifik, tapi ya kemajuan Lucky, Abraham yang ditunggu-tunggu ya. Abraham Damar dulu. Abraham Damar. Tunggu-tunggu. Akhirnya ya memang ya standarnya dia seperti itu. Abraham Wenas. Ya sejauh ini gue lihat ya semoga bakal konsisten ya. Amin. Ya perannya besar lah di Bali. Karena ya nggak tahu ya gue ngeliat asing yang lain kayak belum sama ya, belum nemu permainannya seperti apa. Lokalnya Bali, Abraham Wenas sangat ngebantu banget.
Ya pas di Bali sampai akhirnya siapa shooter andalan mereka? Lutfi. Lutfianus Koswara ya. Dapat sekali nembak terus masuk semua udah. Akhirnya dimainin sama Coach Antoni kan. Iya, Padahal iya. sampai Di game pertama hampir nggak main. Iya, ini pun quarter 3 apa quarter Iya. 4 main. Sejauh mata memandang sih itu ya. Ya, Juan Lauren Arki masih malah Sandi Ibrahim. Juan juga lumayan tujuannya. Sandi Ibrahim nggak main, boy. Main sebentar, boy. Sebentar. Iya. Pas lawan Dewa main sebentar. Iya. Ya nggak main Carl. Iya. Iya. Sedangkan di kubu PJ siapa berarti lokalnya? Dia nggak main. Reza paling jago. Yang main nggak main di saya, Dede, Vincent. sama Vincent nggak main. Vincent nggak main ya? Nggak main. Ya Rigi ya masih segitulah. Ya, syukurnya mereka punya Reza Guntara sih. Iya dan ya gue nggak nonton yang Borneo, gue nggak nonton. Siapa lagi yang main-main ya? Masih ada Anto, Febrianto, Makassar, Nixon nggak ada kemarin di Iya, lapangan. iya. PJ. Iya. Yang Perbanas itu kan? Abiu, Iya. kan semua. Itu masih belum main semua itu. Pandu kemarin main, Pandu. Oh ya, Prawira rotasinya bagus. Iya bagus. Ya. Yang ini belum nemu si ini shooternya. Sandi belum main. Hans ya, Hans belum nemu nih belum. Hans. Kan sama Yuda. Kalau Hans Suzan, iya. si adiknya Reza, Firdan. Firdan Ya, udah sedikit berubah dan lebih patient gitu mainnya lebih. Ya. Nggak kayak Sabar. yang pertama ya, lebih bisa kontrol tenang. segala macam ya. Ya, Itu sih gue ngeliat lokalnya ternyata ya memang masih punya kesempatan, masih kelihatan berkembang kok. Gitu loh daripada season lalu. Firdan juga kayaknya waktu lawan PJ terperangkap foul kalau nggak salah. Foul Iya, jumlah iya. foulnya udah banyak di awal-awal ya. Sama And- kayak Abraham game kedua juga. Soalnya kan jaga asing. Iya. Berarti Firdan adalah sophomore apa rookie? Waduh. Firdan udah ketiga Bareng empat. sama Yuda. 3. Oh Yuda, nah jangan lupa Bareng Yuda. sama Yuda, bareng sama Jangan lupa Yuda. Gue dapat curhatan dari pelatih, mantan pelatih di Indonesia lah. Dia ngasih apa ya kayak Coach Dev ini ngebentuk. Menurut dia coach yang bagus bisa ngebentuk point guard itu di reboundnya gitu loh. Menurut dia, Ya, menurut temen dia. lu nih. Jadi Coach Dev ini, Emang nggak disebut aja sih namanya? Coach Dev ini Inisial. smart lah untuk jadiin seorang point guard gitu. Mungkin karena Coach Dev juga mainnya kayak gitu mungkin ya. Apa nggak tahu ya. Masuk akal. Jadi si Yuda ini menurut dia bisa dapat rebound tuh seorang point guard tuh menurut dia hebat. Jago. Nah, pelatihnya tuh berarti Kalau gue sih hingga sejauh ini ya masih senang gue melayangkan pujian-pujian kepada Coach Dave ya. Ya itu tadi bisa mengatur pemain-pemain itu minute play-nya merata ngelawan tim yang sangat bagus gitu. Lawan Pelita Jaya gitu kan. Jadi Indra main, Hans iya main. Indra. Yang nggak main cuma Keceng. Yang ngapain cuma Main Sandi kemarin. Ya, yang game pertama. Oh, main. Lawan PJ itu yang nggak main cuma Keceng. Ya itu bisa ngatur itu dan gue nggak tahu apa teman-teman lihat atau enggak gitu. Pemain yang dipegang sama Coach Dave tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh mengalami peningkatan Yeah. gitu menurut gue. Jadi Setuju kalau. Hans kayak gitu, Indra, jadi terus meningkat gitu. Si itulah adik Reja itu yang kelihatan. Dulu kayak Firdan. gimana? Kayak gue ngeliat dia lah gitu loh dari dia main di 5 Ya. sampai Bahkan sekarang ya ih kok bisa kayak gini ternyata Kalau di dia ini enak gitu loh. belum ketemu ya di DBL All Star belum ketemu ya DBL Camp. Gue malah pernah sparring sama dia. Oh. Firdan. Berdua itu Firdan sama Reja mereka main pon. Ya, ya. Lagi TC di Surabaya. Oh. Iya. Bahkan ya bukan apa-apa ya kayak misalnya Reza nih dari Prawira pindah ke Pelita Jaya. Siapa yang pindahin ya? Tahu makanya ajaib anjir. Apakah ini? Kaki lu Oh, alah dari kabel. Gua pikir wireless tadi ternyata ada kabelnya. kacau nih. Ya. Ya kayak bahkan Reza pun gitu. Reza begitu pindah ke Pelita Jaya ya kepake banget gitu. Kok Main sempat banget. main nggak ya sama Reza? Ya? Siapa? 2020 Reza udah main belum ya? 20. 21 main Ya main lah. main ya. Prawira ya? Iya. Ya, sempat main. Lama mah Reza mah. Reza mah dari Oh iya iya 2018 iya apa, benar 19. benar. yang geser jadi Prawira apa Iya. yang baju abu-abu tuh. Iya iya iya. Gua Iya, sok iya. bingung anjir jersey-nya abu-abu ini mau ngarahin kota mana ya? Gua nggak ngerti ya. Kan pertamanya kukar ya, sempat kukar merah gitu kan, satunya terus biru gitu kan, terus kayak abu-abu. Ini mau kemana ya arahnya? Gua waktu itu bingung tuh, mau kemana nih arahnya nih? Iya. Abraham gimana? Abraham ya. Abraham Grahita ya, Abraham. Ya, Abraham
Abraham berarti main posisi berapa ya pas di SM itu? Yang bawa bola dia? Bukan asing ya satu. Oh iya, Sorry. yang kecil. Ah, itu Dua juga. lah dia. Iya, iya. Ya Abraham ya masih kayak gitulah, masih konsisten lah, masih kalau gue lihat di game kemarin ya pemecah kebuntuan sebenarnya ya. Yang ke satu kedua. Kedua, yang hari Minggu ya. Hari Minggu Yang ya. dia kalah, yang kalah Iya. ya. Pemecah kebuntuan juga ya, masih cepat, masih gue lihat masih ada dia satu kali pas break langsung passing dari half court, dribble-nya ditanjak aja sama Oh dia. iya ya. Ya masih sesuai Abraham yang Kita kenal. ekspektasi kita lah gitu. Gue juga ngeliat pas pertama ada, gue rasa ya wasit seharusnya masih bisa lebih lama gitu dia main di lapangan. Jadi dia salah satu foul menurut gue, yang foul jadi nempel banget kalau nggak salah siapa temennya gitu, tapi nempel yang di call si Abraham, padahal menurut gue bukan Abraham gitu. Jadi akhir jadi menurut gue waktunya jadi lebih sedikit kemarin. Iya. Kalau misalnya dia dapat main lebih lama bisa sama aja sih skornya sama yang pertama. Kalau ekspektasi gua kan pertama saking banyak yang udah asing 3, ada naturalisasi, turunan. Asing 2. Asing. Ya Dua maksudnya 3 lapangan. ya 2 lapangan. Gua mikirnya adalah ini yang bakal main banyak adalah shooter gitu loh. Ternyata nggak gitu amat ya. sepenuhnya juga. Dan ternyata ya kayak Abraham Wenas masih iya dominan iya, ya. masih dominan dan ya masih bisa lah. Nah, pertanyaannya gini, menurut lu kan biasanya ya ketika hadir pemain asing, apalagi sekarang boleh 2 main, terus ada beberapa tim yang punya pemain lokal naturalisasi gitu, yang notabene berasal dari Amerika Serikat juga. Lalu kemudian ada yang sampai 4 gitu, Pelita Jaya. Apakah ini akan mengubah peta kekuatan dari sebelumnya ya nggak menurut lu kalian berdua gitu? Misalnya nih, kalau lokalan semua relatif mudah dibaca. PJ, SM, Prawira, PJ, SM, Prawira, Dewa gitu. Nah sekarang mungkin nggak ada sesuatu yang berbeda gitu, tahu-tahu materinya sama aja gitu, Satya Wacana, tapi ternyata asingnya kita belum lihat, anjing luar biasa gitu. Terus misalnya, ya ini belum terkalahkan Bali United gitu. Wah, lawannya baru apa kemarin? Tangerang, Hang Tuah sama apa yang kedua ya? Bima Perkasa, mungkin masih itu. Tapi ternyata besok lawan SM atau lawan siapa gitu ternyata bagus juga gitu. Ada nggak kira-kira peluang itu akan terjadi menurut lu berdua? Kalau gue jelas lah. Jadi gini, sejak pemain asing ada di IBL gitu, IBL. kita nggak ada lagi tuh tim yang dominan. Menurut gue, even kalau semuanya ingat ya di 2018-19, 18-19 kan Aspak peringkat 2-nya tuh NSH kalau nggak salah. 2020, iya. 2020 juga NSH. Sebelum pandemi selesai, peringkat 1 NSH. Gitu. Jadi gue juga udah, gue waktu itu bikin artikel di Main Basket, gue ngomong kalau ini tuh liga pemain asing gitu. Even saat pemain asing ngomong, I'm here to help you guys. Ada beberapa yang dengan legowo ngomong itu bahwa gue di sini tuh bantu kalian, bukan vice versa, bukan terbalik ya gitu. Saat beberapa sebaliknya yang justru pemain lokal juga ngerasa, ih kita di sini gue bantu lu juga supaya lu bisa bawa kita menang gitu. Yeah. Jadi hal-hal kayak gitu tuh ya harus disamain persepsinya dulu gitu. Saat menurut gue satu tim sudah satu persepsi, kita ambil contoh kayak NSH waktu itu 2 musim beruntun. Pertama itu Deshaun Wiggins 2 doang sama Anthony Simpson, gue ingat banget, dominan banget 2 orang. Terus yang satu lagi yang ada Mike Glover, Deshaun Wiggins, sama satu lagi gitu, 3 gitu. Di 2 sequence itu NSA, Coach Cacing semua kalau salah. Coach Cacing sama satu lagi Coach Inal, terlupa gue. Itu memang satu, menurut gue on the same page semua gitu. Kalau yang dituju itu menang gitu. Doesn't matter apa yang terjadi di lapangan gitu. Yang gue kalau satu tim bisa nyampe di situ, menurut gue selesai sebenarnya. They will win the chip gitu. Tapi masalahnya adalah, apakah ada beneran bisa nggak semua pemain asingnya tidak mempedulikan CV mereka? Gitu. Pun dengan juga pemain lokalnya gitu. Yeah. Apakah ada pemain lokal yang legowo untuk yang musim lalu nge-shoot 12 kali jadi nge-shoot 6 kali gitu. Even saat kita ngomong Abraham ya, gitu. Abraham kalau kita lihat proses di lapangan, megang bola itu nggak sebanyak biasanya gitu. Kalau dia legowo nggak masalah. Kalau enggak gitu. Karena kemarin gue ngobrol sama interview press conference Arki. Gue tanya, yang bawa bola nih asing lu Trey Davis nih all day lu dibawa terus sama dia. You don't even touch the ball gitu, kecuali lu dapat entry pass di low post gitu.
lu gimana gitu. Ya gue sih nggak apa-apa gitu, karena kita butuh itu untuk menang gitu. Ya it's okay gitu, tapi sangat mungkin dalam hati kecil atau dalam pikiran beberapa pemain, baik lokal ataupun asing gitu, kayak enggak, gue harus bawa bola gitu. Nah itu menurut gue bisa merusak semuanya gitu, potensi yang terjadi bisa. Jadi kalau sekarang saat lu tadi ngomong potensinya berubah kekuatannya, jelas ada dan sangat terbuka. Apalagi dalam sejarahnya juga saat ada pemain asing, ini tim kayak SM nih sering bermasalah sama pemain asing gitu. Sering, hampir nggak ada musim SM nggak ganti pemain asing. Selalu ganti. PJ pun seingat gue demikian, ada aja ganti pemain asing. Artinya mereka juga nggak bisa milih dengan sebaik itu gitu. Karena kita ngomong kita dapatnya dari agen yang kayak apa, dari tahun ini mereka nyari sendiri. Secara di atas kertas PJ 3 pemain drafted NBA. Ya harusnya oke lah ya. Kemarin play pertama Malachi Richardson 1/9 ya, gue nggak tahu apa masalahnya. Mungkin nggak ada AC. Ya lapangan nggak ada AC itu jadi pengaruh yang sangat besar, bisa jadi gitu. Jadi kalau sekarang bedanya ya karena scouting sendiri mungkin bisa lebih bagus, tapi menurut gue pribadi kalau PJ sih kecil kemungkinannya kalau nggak ada cedera ganti pemain asing, tapi kalau SM sih menurut gua sangat bisa ganti pemain asing. Gitu. Dimas gimana Mas? Peta kekuatan pasti berubah Mas ya? Pastilah. Jadi kalau buat warga basket Indonesia pasti tidak bisa memilih-milih tontonan lagi, Boy. Wah iya, tonton semuanya aja. Iya. Kalau dulu ini yang main. Sekarang enggak. Ya, ini lawan ini lagi. Sekarang enggak. Terbukti tinggal 2 tim yang belum main ya. Yang lain ya kekuatan ya. Sorry ya kalau ngomong tim papan bawah sangat terbantu dengan ada ini, jujur. Kalau gue rasa sih sangat ngebantu. Yang musim lalu ada di papan bawah ya. Iya. Apalagi kalau dapetnya emang top tier banget gitu. Top tier banget, sangat ngebantu banget untuk ngadepin tim-tim yang papan atas yang dominan lah kita bilang ya. Iya. Yang kita juga selalu bilang masalah dengan manajemennya pasti. Ya ini kalau gue bilang nggak ada udah gitu loh. Walaupun manajemen lo gitu, tapi memang asal dapat bener sesuai dengan yang mereka cari ya gitu. Iya, benar. Karena kembali lagi, karena ekspektasi gue adalah NBA, jadi kan ekspektasinya tinggi nih. Ternyata pas dilihat, ya, ada yang begitu. Semuanya kali. Iya makanya ya mungkin masih mencoba-coba masih adaptasi ya itulah. Jadi kekuatan ini buat tim papan bawah ya sangat ngebantu buat tim-tim yang dominan selalu di atas gitu loh. Jadi persaingannya pasti ya selalu 50-50 setiap pertandingan. Iya. Sangat. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak ini lawan ini. Tapi ya ada satu yang penting adalah coach buat yang tim papan bawah jangan sampai di riding sama asingnya. Iya benar. Itu masukan gue tidak ya. jarang terjadi. Iya itu jarang terjadi. Gue pernah di dalamnya. Tidak jarang. Sering. Gue juga pernah di dalamnya. Jadi Even yang klub-klub gede pun mengalami itu gitu loh. Pelatih-pelatih yang kita kenal udah levelnya nasional pun at some point ngerasa dapat kayak pemain asingnya, gua mintanya ini gitu. Iya. Jangan sampai itu. Jadi ya lu sistemnya seperti apa? Karena coach itu punya sistem buat menang, bukan buat mencoba-coba gitu loh, Boy. Jadi lu harus kasih pemain asing lu harus percaya sama lu gitu loh. Sistem lu berjalan gitu loh. Buat menang. Kecuali memang ya apa ya, pemain yang sudah overseas di beberapa negara, sudah tahu segala macam quote segala macam, ngasih inputan ke mereka is okay, tapi buat udah di lapangan ya udah ya lu ngatur gitu loh coach. Ini masukan bukan ini ya, bukan gua mau lihat dulu mantan pemain NBA. Mantan pemain NBA. Oh, Besovic itu juga masuk ya. Besovic itu yang tingginya Tangerang Hawks itu juga pernah masuk NBA. Nah, itu juga belum sesuai ekspektasi gua. So far sih menurut gua yang sangat oke di week pertama yang udah lawan 8 tim itu KJ McDaniels ya. PJ. Gua masih 3-3 masih belum gua. Kalau gua KJ sudah solid emang segitu. Oh, apalagi sekarang badannya segede itu gitu. Dulu kurus banget. Oh, tapi karena ada NBA gitu gua masih belum lah. KJ segitu. Oke, si ini Borneo yang anak bal tuh. Najil Yang bagus tuh Borneo. Borneo kemarin juga kredit Agam sama Dava lagi. Davanya Borneo, anak Lampung tuh. Itu juga orang-orang pala batu dalam tanda kutip ya, emang nggak ada takut-takutnya sama siapa aja, keren. Tapi kemarin emang dari awal waktu gua dapet mereka draft pilih Najil Yang, gua buka di bal Afrika itu yang ada J. Cole dulu itu.
emang solid mainnya. Oh, Dan iya. kemarin ya lumayan solid. Tapi beberapa manajemen dan orang-orang terdekat orang-orang basket Indonesia gitu ngomong ke gua, pemain asing mereka satu nggak main, namanya Devon Drake siapa gitu, main di G League. Kenapa? Eh, Belum datang. NBL 1 ada cedera dikit. Itu kata lebih ngeri lagi. Katanya ya. Jadi dia baru main dua pemain asing gitu. Ya senternya ini yang emang agak ya itulah ya. So. Ya sama satu lagi mungkin yang bekas NBA, dua ya jelas Jordan Adams ya. Iya. Di Dewa sama yang Jabari Bird lu lihat Jawali anak Medan lu. Iya itu Itu gua nyesel sih nggak nonton. Lumayan tuh tiga pemain tuh Lihat kayak highlightnya mereka aliup oke segala lah. macam. Iya. Gila sih gua bilang sih. Terus kayak sama anak-anak Raja Walia juga Nyatu. klop aja gitu loh, Oh, kayak kelihatan oke. gitu. Itu sama yang gue lihat yang ini kan dari sosial media mereka ya, jadi kan nggak tahu ya kalau yang ada di cut atau enggaknya di mana ya. Tapi Kesatria Bengawan Solo juga pemain asingnya diajak makan warteg jadi seru juga gitu. Menurut gue maksudnya bonding ya, maksudnya bukan orang-orang ngomong ya kan itu jangan makan kayak gitu ya nggak gimana ya, ada posisi bonding, ada posisi jaga makan beda lah gitu. Kadang-kadang menurut kalau gue cukup besar di situ ya, maksudnya gue saat vibe-nya oke, menurut gue sih anything can happen gitu. Tapi kalau vibe-nya udah pemainnya satu, ada yang nonton gitu, pemain lokalnya datang ke gue gitu ngomong, yang satu nggak jelas sih suka marah-marah. Ini mah udah gila. Ada tanda itu. Apalagi Tanda-tanda. selalu kayak dalam satu musim selalu ada kayak yang suka marah-marah sendiri tau. Katanya pemain asing suka marah-marah sendiri selalu ada. Jadi gue kayak gini-gini. Ini sekarang kayak gitu. Gua melihat potensi masalah baru. Apa tuh? Tadi Dimas bilang bahwa oke nih tim-tim sekarang tuh nyarinya buat menang bukan untuk coba-coba gitu. Iya. Masalahnya adalah nanti di komposisi tim nasional. Hmm. Kita akan Oh iya Februari ya? tanding bulan Februari nih. Kualifikasi Piala Asia. Indo gitu. Nah, sekarang kalau tradisional kan namanya udah ada tuh. Yang langganan timnas. Ah, gitu kan. oke. Tapi nama-nama tradisional ini belum tentu perform gitu. Yang perform dalam jangka waktu 30 hari nih, berapa game mungkin setiap tim akan main at least 5 game lah. 5 atau berapa game. Enggak 5, makan 4, memang ada yang 2, ada maksimum 5 lah. Iya. Nah, menurut lu ini mengacaukan situasi nggak? Misalnya nih, Karena minute play-nya mereka gitu. minute play performa misalnya, asal sebut gue misalnya nih, si Arigi kagak kepilih. Oh, dia nggak 0-0 kemarin lawan Prawira, misal 0-0 gitu, nembak 0, terus misalnya siapa, Savionga akan dipanggil. Yang dipanggil, Vincent nggak akan Oh iya, dipanggil nggak gitu. main ya? Reza. Yang dipanggil misalnya Abraham Wenas, Abraham Wenas nyata gitu, Dava nyata gitu. Iya. Nanti kan jadi timbul perdebatan tuh. Loh kok dia sih gitu? Ya kan memang kan nggak dipakai sama pelatihnya. Ini yang dipakai jago. Nah itu gimana tuh kalau kayak gitu menurut lu berdua? Kalau gue Pusing Kokoroni Gunawan. Gimana? Pusing pacong. Gimana coba lo? Gini ya. Enggak gini dulu, lu pilih yang mana? Milih yang langganan timnas? Gue sih atau yang baru ini? gue sih pilih langganan timnas ya. Oh ya? Iya. Kenapa? Gini loh, peran pemain asing tuh sangat ngebantu buat mentalnya mereka, performanya mereka saat bermain di lapangan, saat udah masuk lapangan lah. Itu ngebantu mereka banget gitu loh. Iya. Ya lu tadi udah ngomong, kalau lokal sama lokal udah tahu kan gitu loh. Iya. Ya udah gitu loh. Jadi kenapa langganan? Yang sering langganan ya karena itu, kalau lokal sama lokal lu udah tahu nih pemain yang jago. Tapi justru ketika sekarang dia lawan pemain asing yang dipakai pemain baru. Ya karena supportnya mereka gitu loh. Nah, Menurut gua tapi itu ya, karena support juga pemain misalnya asing. begini, kan bisa begini juga misalnya Abraham Wenas. Ketika ketemu yang lawannya lebih jago, bukan hanya supportnya, tapi yang dia lawan pun lebih jago gitu. Iya. Malah perform gitu. Iya. Nah, Ngerti gimana gua, dia? ngerti. Gimana jadinya? Enggak sih kalau gue Gue pilih yang perform. Lu perform ya. Kalau gue step karena apa ya, ngeri juga sih gue ya. Ngerinya adalah ya ini Indonesia boy. Maksudnya Kita nggak usah ngeri-ngeri, yang pusing mah Robin aja. iya. Ya apa ya, nanti ambil pemain yang perform tapi nggak sesuai sama, kembali lagi ke coach sih, nggak sesuai sama yang diinginkan coach karena nggak pernah sama sekali. Tapi juga begini, Mas. Kan waktunya nggak banyak berarti kan mereka kalau mau TC lah. Tapi juga soalnya begini, Mas. Bukan, maksudnya mau menjelang Februari. Oh, iya. Dia kan tanggal 22 pertama. Ya, maksudnya TC semuanya as a team.
Ya kan, gini game terakhir tuh tanggal 4 Februari. Setelah itu kan berhenti pemilu. Nah, itu obrolan lain tuh masalah Iya. case itu juga Enggak, gua. tapi harus kan gamenya 22. Kalau mereka mau TC selama itu pun ya kan masih punya at least 20 hari. Tapi juga begini Mas, Gimana? itu ada yang perform gara-gara sekarang ada pemain asing diberi kesempatan, ada yang gara-gara pemain asing tidak mendapat kesempatan, nggak malah nol. Tapi juga ada yang konsisten, misalnya Abraham Damar Grahita, Misalnya. Caleb Ramat Gemilang, terus siapa tadi gue mau sebut? Yuda. Yuda Saputra, Reza Guntara, walaupun Reza ya kadang panggil kadang enggak gitu. Tapi itu juga tetap ada kan. Nah masalahnya kan beberapa nih. Kalau teman-teman lu yang lain Iya sih. ada atau tidak ada pemain Ya, asing tetap dipanggil. Nah, kenapa lu ada? Nah, gitu. Gimana? Ya, sebagai pemain memang ya lu yang biasa main tiba-tiba jarang main aja, mental lu pasti Nah, itu. iya kan? Itu Iya. memang iya. Cuma kembali lagi ini sih, kalau gua sih gambling ya. Kalau jadi gua jadi Roni Gunawan Iya, ya. iya. Kalau ini kalau gua ya Ron. Kalau lu nggak tahu pemikiran gimana ya. Gua sih Gambling, gambling manggil oke. pemain yang performance saat ini yang dipanggil yang nggak pernah. Ya, kalau lu nyebutin Abraham Wenas kan belum pernah ya. Belum. Rasanya belum pernah Belum. ya. Iya, tuh. Bukan gua nggak appreciate permainan dia ya. Karena kebukti memang kalau lu lihat datanya jelas. Yoi. Tapi harusnya berapa? Berarti dia 16 poin per game sama 16 poin per game. 7 assist per game. Kalau nggak 6 7 assist. berarti kan kalau dipanggil bukan buat seleksi lagi dong. Harusnya. Nah, itu dia. Gua rasa juga mungkin bisa aja seleksi dalam waktu singkat. Kalau itu gue pilih yang performance. Tapi kalau dipanggil udah langsung main, yang ada kalau gua, yang seperti biasa aja. Ini tuh justru sebenarnya Lu gimana, Boy? Ini tuh justru sebenarnya menunjukkan gambaran betapa bobrok ya Mas. Kenapa untuk main basket ya kita butuh TC penyesuaian lagi setiap timnas manggil gitu. Harusnya enggak ya? Iya, iya. Kayak ada lah Kalau- sehari 2 hari 3 hari. Iya, tapi kan enggak. Nggak usah panjang-panjang. Iya, Nah, tapi- perlu repot-repot lah. Tapi Ya nggak- jadi nggak kayak seleksi ya, Ada iya. yang ngomong, ada omongan kayak, iya ini tuh nggak dapet chemistry-nya bullshit. Ini tuh nggak sesuai filosofinya. Gimana? Gua Filosofi ya basket ya menang. Gua nggak setuju ya. Iya nggak sih? Basket kan dibuat menang Karena aja. pemain timnas, Iya. gua coach ya, gua mau ini ya, udah lu harus Iya, bisa. lu harus tahu Iya, lah. lu harus bisa. Itu makanya gue jadi yang perform. Karena menurut gue gini, menurut gue pertama bener yang dari dasar pikiran gue tuh cuma mental. Iya. Mental karena nggak main, terus akhirnya main dan langsung di internasional. Let's see gitu ya. Kita gambarin Vincent gitu. Karena Vincent ini konsisten udah berapa Iya, tahun ya di timnas iya. ya. Dari 2017 kalau nggak salah dari gue gitu. Dan he always play. Iya. Saat ada Leicester, saat ada Marcus Bolden, Vincent tuh masih dapat menit gitu. Bukan yang nggak ada menit gitu. Dan ini mungkin jadi pertama kali nggak dapat menit gitu. Gue nggak bayangin dia kayak dua game. nggak dapat menit. Ya, baru satu game. Tapi kayak kapan lu terakhir kali tahu Vincent DNP gitu di statistik gitu? Nggak ada. Even di level internasional pun nggak ada gitu. Jadi menurut gue bukan hal mudah gitu kalau Vincent harus balik lagi ke timnas terus langsung main seleksi gitu. Even tahu cara mainnya, tahu apanya Iya, gitu iya. harusnya menurut gue Iya, akan makanya. cukup berat gitu. Kalau dia nggak lama nggak main memang mental sih. Ya, Iya. karena udah biasa main lama gitu. Yep. Tiba-tiba, aduh. Iya sih. Walau ini walau ini pas kita ngomong baru 1 game ya total. Baru satu game, ya. Atau nanti main Main lagi lagi. dia. Ya, Soalnya menurut iya, gua sih bakal main ya. Memang karena kan panjang ya. Jadi pasti main dan dia 17 roster, 17 pemain. Jadi Oh, si memang PJ. PJ rotasi kan Iyalah. cukup banyak gitu. Jadi ya main sih main gua tahu, tapi kalau misalnya karena 1 bulan lagi gamenya udah mulai, Iya. FIBA Asia Cup qualifier-nya Gitu, gitu. Jadi cukup Ya. rumit juga situasinya. Karena buat gua apa yang dilakukan sama PJ ketika lawan Prawira tuh apa ya istilahnya ya pragmatis sekali, mereka benar-benar cari menang gitu. Iya pasti itu. Benar-benar cari menang sehingga tapi di sisi lainnya ya ini maksud gua dia sangat cari menang sehingga mengistirahatkan beberapa nama yang cukup populer di timnas gitu di Indonesia Patriot lah gitu. Tapi di sisi sebaliknya di lawannya yang mereka Main kalahkan itu main semua gitu dan bisa mengimbangi gitu, ngerti nggak lo? Iya. Tau nggak? Jadi kayak satunya udah berusaha Iya, sekuat tenaga, iya. yang satunya main seperti biasa Nah aja. seperti biasa aja sih Iya, lokal-lokalnya tuh iya. ya Indra ya main, Iya, si Yuda ya main, Pandu terus si juga Pandu main, jaga Thomas Robinson. Hans main. Cuman Keceng yang memang tapi bukan apa pas kita nanya Dev kenapa nggak main Keceng coach Dev gitu. Oh nanti ada waktunya tenang tunggu aja. Iya. Emang lagi Besok nggak? langsung main. Iya. Besok langsung main nggak shoot aja sama nggak memang gua ini buat game yang ini gitu. Iya, iya, iya. Bukan berarti dia nggak apa enggak memang gue semua sudah punya plan dia bilang. Nah itu sebenarnya maksud Yes. gua ngelihat PJ tuh gitu. Ini lu cari menang
dengan tidak memainkan beberapa andalan kita yang selama ini kita kenal sebagai andalan, tapi di sisi lain lawan lu bisa mengimbangi lu dengan pemain yang sebenarnya ya gitu-gituan normal aja gitu. Bahkan bisa dibilang kan pemain asingnya yang gede itu Julius Cikas pun kayak belum 100% gitu. Dia baru datang belum seminggu kan. Yang pemain Prawira. Iya. Ya statsnya buat gua kemarin siapa namanya? Julius Cikas. Julius itu statsnya waktu lawan PJ biasa aja, bahkan nggak ada yang double digit kayaknya. Iya, nggak ada. Nggak Tapi double gua digit. suka banget apa yang ditunjukin di Betul. lapangan. Dia jaga pada saat defense, menurut gua sangat ganggu. Iya. Sangat ganggu gitu. Barangkali kalau di advance statsnya mungkin bisa gitu. Iya. Kalau dia ada points allowed-nya mungkin turun atau berapa kali dia butuh, mungkin bisa kelihatan di situ. Tapi waktu dia main Julius Junior ya namanya. ganggu banget tuh buat Bukan. buat pemain-pemain PJ. Itu Bin kocak. Oh iya. Kan Jerome, kalau Bin tuh kalau di statistik pasti kelihatannya J Junior karena nama aslinya kan Jerome. Tapi dia nggak pakai Jerome, pakai Anthony. Gitu sih. Ada lagi nggak yang hal menarik buat lu sebelum kita tutup nih di IBL yang sudah jalan 2 hari? Ya perbedaannya ada beberapa pemain asing yang all day pegang bola, tapi nggak semusim-musim lalu, nggak kayak musim lalu. Pemain asing yang sekarang lebih apa ya gue bilang ya, lebih bisa main as a team lah gitu loh. Ya. Lebih banyak sharing lah. Iya. Dan lebih sedikit yang cuma 6 poin, 2 poin. Iya. Gue kayak Dan tahun-tahun tuh sebelum banget tuh kayak gitu, anjir pemain asing jauh-jauh dan kesini cuma 6 poin, gue ngapain kaget ya? skornya IBL sekarang gede-gede banget, gila. Oh iya. Iya nggak? Lumayan lah. Iya makanya itu juga. Main yang kecil mungkin ini ya, sempat kecil dulu lama Prawira tuh sempat. Iya. Iya, tapi lama-lama kan, Solo, iya. baru terakhir gas. Iya baru gas. Itu penting juga tuh buat. Berarti kan ada kemajuan gitu loh. Yang seperti yang kita mau di NBA adalah kayak gimana pun lo defense. Better offense. Iya gitu loh. Tapi Nah, mungkin kita nanti satu kali podcast kita harus barangkali gitu kita bisa diskusiin kalau dalam kondisi seperti ini gimana kita cari buat pemain nasional. Karena ujung-ujungnya keberhasilan liga ini nanti akan menjadi cerminan di tim nasional gitu. Ya, itu kan nggak ngefek apa segala gitu, gimana gitu. Jadi karena kan kita akan mindset kita terpatok sama, oh ini yang biasanya langganan timnas nih. Tapi kemudian pada saat liga berjalan, separuh dari langganan timnas ternyata nggak fungsi di liga gitu. Waduh, sempat. Jadi kan, ya jadi terus bagaimana nih kan jadi mikir gitu kan. Apa coachnya harus di briefing juga kali ya? Apanya? Sama timnas. Loh, Nggak bisa lah. sebenarnya. gini. Nggak maksudnya kasih kesempatan, tapi ya nggak bisa juga sih. Beda urusan ini. Briefing iya, tapi tergantung jenis briefingnya. Iya. Mau briefingnya apa gitu. Itu pun kalau misalnya basket kita sudah canggih menurut Iya. gua. Mereka sudah paham gitu. Ya, Gua pasti bahkan pengen menang sih ya. Iya, enggak. Mereka dinilai atas kemenangannya. Iya. pelatihnya juga begitu kan, iya. Jadi kan PR juga gitu. Namanya juga kerja ya. Iya, dia mau bilang gini. Misalnya nih PJ misalnya. Di akhir musim dia setengah-setengah gitu, menang sama kalahnya sama misalnya. Terus Bahaya dong. Bahaya kan buat dia kan. Lolos playoff tapi bawah gitu misalnya. bahaya. Tapi dia bisa nunjukin misalnya, nih tapi nih si Yonga main segini, biasanya startnya sekian, sekarang jadi sekian. Si Yesaya nih kemarin minute play-nya segini cuman berkurang 3 menit, tapi lihat efektivitasnya naik. Asisnya jadi nambah 2, poinnya jadi nambah 8, misal gitu. Ya nggak tahu misalnya teman-teman di terus kemudian Om Diko, Om Eda bisa mempertimbangkan itu. Cito sensor. Nggak sebutin. Belum kayaknya. Hah? Kocito. PJ Emang gue bilang apa tadi? Emang udah diumumin ya? Apa? Udah diumumin ya? Bukan. Tadi apa namanya? Ya, Jalen. Oh ya. Gitu. Jadi harus dipikirkan lah. Ya. Tadi sepakat sih gue yang tentang itu ya, untuk pemain timnas. Gini, gue percaya kalau misalnya gini, saat semua pemain Indonesia, pemain lokal ini 100% saat berlatih, insya Allah ada perbaikan dalam permainan mereka. Permasalahannya kita juga butuh mereka untuk tampil. Kenapa butuh untuk tampil gitu? Nggak banyak nggak apa-apa, tapi kami butuh tampil gitu karena memang tujuannya adalah untuk mendapatkan timnas itu tadi kan, gitu. Jadi untuk memperbuka ini harus ada hal yang bisa kita lihat. Kita nggak mungkin datang ke misalnya lu Roni Gunawan gitu, datang ke latihannya satu-satu nggak mungkin kan. Dia harus lihat dari pertandingannya aja gitu. Kalaupun latihan lu statistiknya nggak ada gitu kan. Situasinya berbeda, ada penonton, ada tekanan, ada apa nggak ada gitu. Beda gitu. Jadi memang harus dipikirkan caranya. Jadi iya.
Tapi untungnya sih ya. Untungnya gamenya agak banyak lah ya. Misalnya kalau gamenya kayak 2 tahun yang lalu juga. masih 17 itu. Oh iya. Kan ini timnya 14 ya, harusnya 28 mainnya. 14, 13, 26 ya harusnya, 26. Iya. Kan sebelumnya tahun lalu 30. Tahun 17 doang. Iya. Tahun 17 saya terlalu Sekarang kecil 26. datanya. Sekarang harusnya sih 26. Satu tim 26. 26 game gitu. Jadi menurut gua semoga tim-tim juga mawas diri tentang ini gitu. Maksudnya mencari menang iya, tapi dioptimalkan semuanya juga iya, dapat waktu menit semuanya iya gitu. Jadi semoga aja imbang. Kalaupun nggak imbang gitu, kan ini selesai Juli ya. Mungkin bisa kita September bikin liga lokal lah ya. All lokal gitu. Mungkin bisa. Dulu Menurut gua sih kelamaan masih ada. September Agustus langsung libur sebulan dulu. Capek lah anjing. Hah? Capek. Pada kebalik. Capek nggak main. Capek lo nggak main tuh. Iya. 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 Itu dulu ya yang Itu sekarang. ya. Ya. Nanti Udah kita lama. lanjut lagi Tuh nggak ngantuk tuh orang. obrolin berikutnya karena gini teman-teman nonton IBL menurut Benar, gua benar. lebih menarik sekarang dengan kehadiran 2 pemain asing di lapangan, 3 secara total. Lalu ada beberapa pemain naturalisasi. Gue juga penasaran pengen lihat mainnya si pemain lokal naturalisasinya, heritage-nya Rans, si Devon. Pak Devon Van Ostrom. dan lain-lain gitu. Bandung ya, Bandung. Hah? Enggak, Trans- orang Bandung. Orang Jawa Barat. Jawa Orang Barat, Subang, Jawa Barat. Subang. Ya. Oh, salah semua. Salah semua. Ya. Jawa Barat. Mau kira Garut Sukabumi. Ya itu kalau ada teman-teman mau ngobrolin apa, kita bahas apa ya dikasih aja usulan ya mau apa gitu. Ada lagi nggak tambahan? Adrian, Dimas. Udah dulu. Udah dulu. Ya dulu ya. Ya. Sip. Ya. Nonton IBL ya, nonton di video.com. Kalau bisa datang ke arena ya syukur. Iya, datang ke Kalau arena. kemahalan tiketnya ya nabung. Iya benar. Eh, Sama ini sih seru aja kayak ngerasain datang ke pertandingan terus banyak Iya, stand-stand lainnya gitu kan seru ya. Kayak ada ketemu siapa gitu iya. kan. Ketemu kita. Ya. Insya Kemarin Allah. ada yang ngajak ke foto soalnya. Insya Allah kita akan hadir di semua laga home. Amin. Semua tim maksudnya ya, laga Ya. home semua tim. Oh, Tapi semua. kapan ya nanti aja. Pelita Air, diskon kita juga dong. Tolong Pelita Air. Ya. Kalau nggak minimal Garuda lah. Ya. Rumah makan. Ya, itu ya buat Bapak Gustaf ya pesan buat Pelita Air. Terima kasih, sampai jumpa di Main Basket Nanti ada Podcast. foto Gustaf di sini ya. Ya. Yoi. Foto Gustaf sama lagi naikin Pelita Air. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.